Yes, welcome back. Selamat datang kembali lagi semua di Crypto Daily Indonesia. Alhamdulillah hari ini di tanggal 1 Januari 2023 teman-teman ya. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Anda semua ya. Jadi kami sudah 3 bulan terakhir ini menjalankan YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai ya ribuan subscribe ya, tepatnya 1220-an subscriber untuk YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia akan selalu memberikan Anda informasi apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Saya ingatkan lagi untuk Anda semua, bagi diri Anda yang belum terlibat bersama kami, pastikan diri Anda terlibat di tim bersama kami, di tim Crypto Daily Indonesia. Tentunya sangat mudah dengan cara smash tombol like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. Di awal tahun 2023 ini, ada beberapa informasi kembali ya, yang saya kira penting untuk Anda ketahui pada kesempatan kali ini teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke informasi itu, kita akan melihat dulu ya bagaimana sih aksi global market cap ya di awal tahun 2023 ini, apakah positif atau negatif. Nah, kita langsung cek di CoinGecko ya, data ini berasal dari CoinGecko. Nah, CoinGecko menunjukkan kepada kita untuk persentase kenaikan ya dari kapitalisasi pasar global saat ini turun teman-teman, 0,1% ya, sangat kecil, bisa dikatakan ini sideways saja sih, normal-normal saja. Kemudian untuk jumlah ya kapitalisasi pasar di kisaran 829 miliar US dolaran. Nah, kemudian kita melihat untuk Bitcoinnya dalam 24 jam berada di kisaran 16.000 di harga ya, di harga 16.500-an US dalam 24 jam terakhir dalam keadaan normal. Kemudian menyusul juga Ethereum normal-normal saja, jadi tidak ada aksi penjualan besar-besaran, pembelian besar-besaran terhadap aset kripto, karena di hari libur ini teman-teman ya, memang aktivitas pasar itu hanya dalam keadaan normal-normal saja ya, karena saya kira orang-orang juga mungkin ya berlibur ya, ini merupakan hari libur kebanyakan orang saat ini. Kemudian ada BNB Pure 0,6%, kemudian XRP 1,4%-an ya, lumayan sih XRP-nya 1,4% mengalami penurunan. Sebenarnya ada fakta menarik di balik XRP ya, mungkin ini alasan kenapa dia mengalami penurunan ya, sebentar kita akan liput. Kemudian Dogecoin, Cardano dalam keadaan normal, untuk OKB Bull 3,9%, dan beberapa altcoin lain ya memang tampaknya saat ini untuk ya kenaikan dan penurunan dalam keadaan normal-normal saja. Sedangkan dari crypto bubbles, nah crypto bubble di sini menunjukkan kepada kita yang tertinggi ya, top 100 ya, ini token koin top 100. Ada Nexo di sini 12% bullish ya. Kemudian LDO 5,9%, menyusul ada TON 5,3%-an, OKB 4,8%, dan beberapa altcoin lain ya lumayan juga banyak yang bull ya, tetapi di sini kita pantau banyak juga sih ya dalam top 100 ini mengalami penurunan teman-teman. Baik, kita akan mulai. Informasi ini datang dari si Shiba Inu. Nah, Shiba Inu baru-baru ini ya, walaupun dalam keadaan normal, tetapi di awal tahun ini ada beberapa pembakaran terjadi, walaupun kecil teman-teman ya, tapi intinya ada sih pembakaran terjadi. Data ini, informasi ini berasal dari You Today. Inilah berapa banyak Shiba Inu terbakar di malam tahun baru ya, di beberapa jam yang lalu itu teman-teman ya. Next, nah ini saya tunjukkan kepada Anda berita-berita pentingnya saja. Menurut portal Seaborn ya, Seaborn saya pikir kalian sudah tahu ya, Seaborn merupakan sumber kita mengetahui ya pembakaran terjadi pada si Shiba Inu. Sekitar hampir 100 juta token Shiba Inu telah dibakar dalam 24 jam terakhir. Dalam 48 jam terakhir jumlahnya jauh lebih signifikan ya, lumayan juga sih. Di sini kita melihat dengan hampir 300 jutaan token Shiba Inu dibakar dalam satu transaksi saja ya teman-teman semua ya. Ini terdeteksi oleh Seaborn ya, seperti itu. Nah, di sini kita melihat untuk chart ini merupakan chart daripada si Shiba-nya ya, mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir ini ya, dalam beberapa bulan terakhir ini memang hampir keseluruhan aset itu mengalami penurunan. Next, fakta menarik tentang Shiba Inu ya. Dari perspektif pasar, Shiba Inu kehilangan lebih dari 90%
nilainya sejak mencapai rekor tertinggi atau all-time high-nya sepanjang masa pada tahun 2021. Jadi all-time high terjadi pada Bitcoin, Ethereum, kebanyakan aset kripto. Kejadian all-time high itu ya termasuk global market cap, all-time high-nya terjadi tahun 2021 dan hari ini kita masih dalam bear market ya. Menurut analis teman-teman, bear market itu biasanya hanya terjadi 1 tahun. Nah, saat ini ya faktanya bahwa bear market bersama kita sudah terjadi 1 tahun ya. Di sini all time high-nya di 2001, saat ini sudah berakhir 2022, tepatnya saat ini kita berada di 2023, artinya sudah 1 tahun bear market bersama kita. Tandanya apa? Tandanya bahwa kemungkinan besar teman-teman ya, ini tidak pasti tetapi kemungkinan kalau kita melihat cycle ya, siklus-siklus belakangan ya, jadi bear market itu hanya kurang lebih 1 tahunannya. Sebentar kita lihat juga informasi dari beberapa analis. Next, yang menjadikannya salah satu aset dengan kinerja terburuk seluruh pasar. Jadi Shiba Inu salah satu aset kripto yang berkinerja terburuk karena dari all time high-nya mengalami penurunan 90% teman-teman. Lumayan besar ya. Jadi bagi diri Anda, bagi teman-teman yang melakukan pembelian ya, yang memiliki uang dingin, yang mau membeli Shiba Inu, jika Anda membeli Shiba Inu saat ini dengan jumlah ya 1 jutaan rupiah, nah ketika Shiba Inu mencapai all time high, maka aset Anda akan 10 kali lipat mengalami kenaikan. Contoh 1 juta berarti naik 10 juta ya. Tetapi kalian harus catat, investasi di kripto resiko sangat besar teman-teman. Sehingga pastikan diri Anda untuk menginvestasikan uang dingin kalian ya, jangan uang panas. Nah, kurang lebih seperti itu updatean dari sisi banyak di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 ini. Kemudian berita besar dari XRP. Nah, seperti apa yang saya ungkapkan tadi pula. Nah, ada fakta menarik tentang XRP, teman-teman ya, kenapa mengalami bear, kenapa mengalami penurunan tadi kita melihat. Nah, langsung ini dilansir dari YouToday ya, telah dikonfirmasi oleh YouToday dan saya menginformasikan kepada Anda semua. Sekitar 1 miliar XRP dibuka dari escrow. Escrow ini milik XRP juga teman-teman. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi XRP itu memiliki pasokan maksimal 1 miliar token XRP. Jadi sebagian itu dikunci di escrow ini. Nah, ini teridentifikasi maksud saya. Nah, 1 miliar XRP ini dibuka dari escrow ini. Nah, ini sebentar kita lihat ya, dari Well Alert menginformasikan. Nah, di sini kemana token pergi? Nah, ini yang mengakibatkan spekulasi timbul di ruang cryptocurrency. Nah, kemana nanti kripto ini ya? Apakah akan dilepas di exchange? Kalau dilepas ya, jangan sampai dilakukan penjualan. Nah, ini yang mengakibatkan pula penurunan pada XRP-nya teman-teman. Nah, terlalu tahu salah panjang lebar saya berbicara, langsung kita kutip ya, berita ini datang dari YouToday. Tepat 1 miliar token XRP dibuka dari akun escrow pada hari pertama tahun ini. Sementara kejadian seperti itu dianggap biasa dan biasa bagi banyak komunitas. Kali ini, nah ini yang harus dicatat. Kali ini bukan tanpa kejutan. Jika sebelumnya XRP dibuka langsung dari escrow Ripple, nah kali ini menurut Well Alert, nah hal itu terjadi di akun yang tidak diketahui. Nah ini yang dimaksud ya, Well Alert ini saya kira kalian sudah tahu yang sudah lama terjun di ruang kripto. Well Alert ini selalu menginformasikan kepada kita ada beberapa aset ya yang dikirim dari dompet mana ke dompet mana ya. Ini dia menginformasikan kepada kita teman-teman. Ketika jumlahnya itu besar, maka dia akan memposting di Twitter dia. Nah, buktinya di sini datang dari Ripple-nya. Nah, di sini ada satu transaksi sekitar 500 jutaan XRP ya. Ini dibuka dari ya unlocked, dibuka dari escrow. Nah, dibuka dari escrow dari ke unknown, jadi wallet yang tidak diketahui teman-teman. Apakah itu wallet dari Ripple atau bagaimana ya, kita tidak mengetahui. Nah, jangan sampai hal ini dikirim, jangan sampai koin dikirim ke bursa dan kemudian dilakukan penjualan. Nah, ini yang diantisipasi teman-teman ya. Ini yang diantisipasi. Makanya kenapa sentimen dari XRP mengalami tadi penurunan. Saya sendiri setelah saya mengetahui berita ini, tadi sempat saya melakukan open short ya pada XRP teman-teman semua ya, saya kira seperti itu. Nah, kemudian berita lainnya datang dari The Block ya. Pertukaran kripto
menyelesaikan 2022 tahun 2022 lalu dengan volume terendah dalam 2 tahun terakhir. 2022 volume transaksi kripto mengalami penurunan, ya. Penurunan terendah dalam 2 tahun terakhir ini. Ini fakta menarik, ya, tentang volume perdagangan kripto, teman-teman. Pertukaran kripto mengakhiri tahun dengan volume mendekati Desember 2020. Ketika Bitcoin pertama kali menembus di harga 20.000 US per unitnya atau per BTC-nya. Nah, ini dia. Kita melihat, ya, ini volume daripada transaksi, ya, dari exchange kripto, teman-teman, volume perdagangan cryptocurrency. Nah, ini all time high-nya terjadi tahun 2021. Nah, di sini volume tertinggi terjadi di tahun 2021, ya. Kita melihat seperti itu. Next, rata-rata pergerakan 7 hari dari volume pertukaran kripto mencapai 352,6 juta dolar. Penurunan 47,6% dibandingkan November tahun ini. Volume pertukaran kripto belum serendah ini sejak Desember 2020 ketika Bitcoin diperdagangkan sekitar di harga 20.000 US dollar. Harga cryptocurrency turun drastis pada tahun 2022 dengan perdagangan Bitcoin sekitar 16.000, ya, pada bulan Desember dibandingkan dengan 47.000 US dollar per BTC-nya pada bulan Januari tahun ini, ya. Jadi di bulan Januari lalu tahun 2020 Bitcoin ini perdagangkan di 47.000. Tetap faktanya di bulan Desember kemarin di tahun 2022 Bitcoin itu menyentuh di harga dan sempat menyentuh di harga 15 ribuan, teman-teman, ya, 15 ribuan US dollar per BTC-nya. Next up, ledakan crypto exchange FTX, ya, ini penyebab diantaranya yang mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 pada di bulan November lalu, ya, 11 November, mendukung penurunan hampir 50% dalam volume pertukaran kripto. Wow, penurunan akibat daripada ledakan FTX, ya, jadi volume perdagangan kripto turun 50%, ya, akibat daripada FTX. Token FTT, ya, milik dari FTX ini jatuh 96% setelah pengajuan kebangkrutan dan sekarang diperdagangkan pada 0,84 dolar per unitnya menurut pelacakan harga kripto coin market cap. Nah, ini sudah menyentuh di 0,84, ya, untuk token FTT-nya, ya. Sempat saya menyampaikan juga kepada Anda, sempat saya melakukan pembelian pada token FTT di harga 3 dolaran, teman-teman, ya, karena di situ saya melihat ada beberapa alasan kenapa saya membeli, tetapi di beberapa hari kemudian saya melihat FTT ini semakin buruk secara fundamental. Nah, jadi saya cut loss saja. Saya cut loss di kisaran di harga 2 dolaran lebih, teman-teman. Walaupun, ya, saya rugi, itulah resikonya kenapa kita terjun di ruang cryptocurrency. Nah, kemudian bukan hanya kripto, volume perdagangan NFT pun. NFT mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan pula, teman-teman. Nah, kemudian fakta-fakta menarik ini datang dari beberapa analis kripto, teman-teman, ya. Perlu Anda ketahui. Nah, di sini dia mengatakan Bitcoin a bull run begins. Jadi Bitcoin, ya, bull run Bitcoin akan segera dimulai. Wow, sesuai dengan cycle ini di tahun 2012, 2015, 2019. Nah, ini time frame 4 tahunan, teman-teman. Nah, di tahun 2022 kita berada pada bear market. Nah, kemungkinan besar, ya, ini masih dalam apa, teman-teman, ya, belum ada kepastian sih. Nah, apakah memang di tahun 2023 kita bisa mulai pelan-pelan akan mengalami kenaikan. Jadi kita melihat di sini bull market, ya, bull market itu, ya, di sini kita melihat bull market itu terjadi sekitar, ya, terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, seperti itu. Nah, pasar bear market last only 1 year, ya, pasar beruang hanya bertahan kurang lebih 1 tahunan. Nah, seperti itu. Kemudian dari, ya, Wall Street menginformasikan kepada kita lebih dari 100 negara sedang mengembangkan mata uang digital bank sentral atau biasa disebut dengan central bank digital currency atau CBDC mereka sendiri. Nah, seperti itu, teman-teman. Semua bayangkan apa yang bisa mereka lakukan dengan tingkat kendali itu. Nah, seperti inilah. Jadi, negara-negara tidak mau ketinggalan dengan industri kripto. Nah, mereka mengeluarkan CBDC, rupiah digital mereka seperti Indonesia, rupiah digital, ya, saat ini masih dalam pengembangan. Kemudian beberapa negara lain, intinya fiat digital mereka fokus membangun fiat digital, ya, karena industri blockchain selalu berkembang, ya, karena mereka melihat Bitcoin begitu pesatnya perkembangan Bitcoin, maka mereka
negara-negara ini tidak mau ketinggalan meluncurkan ya fiat digital mereka. Saya pikir seperti itu teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir ya. Saya ingatkan kepada Anda semua, jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video menarik dari kami ya, pemberitaan-pemberitaan kripto yang perlu Anda ketahui agar Anda semakin paham apa yang terjadi di ruang kripto, pastikan diri Anda terlibat di tim Crypto Daily Indonesia. Tinggalkan jejak Anda dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. See you tomorrow my friend.